Ini pertanyaan ini, pemimpin itu terlahir atau bisa diciptakan? Terlahir secara alamiah atau bisa diciptakan? Ada dua pendapat. Tapi saat ini sains menunjukkan bahwa pemimpin itu bisa diciptakan, bisa di-create, bisa ditumbuhkan. Jadi bukan bakat alam. Bakat alam ada, tapi kalau nggak dilatih tidak cuma. Jadi pemimpin itu bisa hanya dia harus dilatih di kepemimpinan. Nah, biar bisa dilatih dengan tapi harus cari tahu apa aja ciri-ciri pemimpin, apa aja skill yang dibutuhkan para pemimpin. Jadi kalau saya sebutin satu, apa skill para pemimpin? Satu, bisa berimajinasi. Tapi betul kan cuma itu. Selain bisa berimajinasi, dia bisa nomor 3, bisa mengkomunikasikan idenya. Makanya kita bilang pemimpin yang hebat itu bisa menginspirasi. Apa sih menginspirasi? Menginspirasi itu dia bisa menggerakkan orang tanpa orang itu merasa disuruh. Yang itu namanya menginspirasi. Kita merasa nggak disuruh oleh Nabi Muhammad. Tapi yang Rasulullah lakukan itu menginspirasi. Gimana kamu berbuat baik sama istri, ya? Gimana kamu menjadi seorang pemimpin yang ikut berkontribusi bareng. Ada kisah ketika Nabi bersama beberapa sahabat bepergian terus harus bermalam. Sahabat yang pertama, aku akan nyiapin tenda. Sahabat yang kedua, aku akan mencari makanan, berburu. Sahabat yang ketiga, aku akan nyiapkan api. Sahabat yang keempat, Rasul kemudian, aku mau nyari air. Aku nyiapin air. Yang kisahnya kira-kira seperti itu ya. Sahabat yang lain, Rasul tidak usah. Kamu duduk aja. Kami aja kan kami murid-murid lah kata itu. Tapi Rasul enggak, saya harus ikut kontribusi. Karena yang lain Nabi Muhammad saya nggak berperan. Jangan kemudian kita misalnya jadi ketua, jadi ustaz. Ketika yang lain bergerak, mereka kalau saya misalnya kayak di kantor, udah tahu babak belur gitu kan lagi ada peak season di capek itu. Kita ambil peran yang gampang, tapi ambil peran. Apa misalnya? Beli martabak ya. Nanti es kopi saya beliin ya. Gitu. Karena yang lain udah capek nih gitu kan, makanan saja. Ya kan? Itu artinya kita ambil peran. Kalau makan udah siapin kita apa? Kita kalau itu sudah dipiring kan? Iya. Itu artinya kita ikut berkontribusi. Nah, itu salah satu skill pemimpinan berikutnya. Nah, berarti juga dia skill pemimpin berikutnya adalah punya wawasan, makanya harus rajin membaca. Rata-rata pemimpin-pemimpin besar itu tidak cerdas. Kecuali Nabi Muhammad mungkin. Tapi Nabi Muhammad juga belajar membaca. Yang ngajarin hebat, Jibril. Ya kan? Yang ngajarin Jibril. Ya kita kan gurunya bukan Jibril. Tapi rajin nyari itu bukan tadi. Kadang-kadang kita mentok dengan ide-ide kenapa? Karena kita kurang bacaan. Nah, gimana kita ambil pemimpin saat baca? Nah, itulah. Kalau kita punya wawasan banyak, kita punya perbendaharaan banyak. Salah satu ciri orang cerdas adalah dia bisa. Saya ngomong di sini ya, tapi saya bisa membayangkan kalau saya lagi di situ. Ya, makanya seringkali lebih enak ngomong yang orang berpendidikan, karena dia bisa membayangkan kalau dirinya ada di tempat. Jadi dia bisa lebih bijaksana dalam membuat keputusan. Makin berwawasan orang itu makin bisa memahami berbagai sudut pandang. Ini dari Nabi dia punya ide bagus, tapi dia kurang memahami pendidikan di Indonesia. Saya sendiri merasa itu bakal generasi muda kita mungkin dalam beberapa tahun ke depan bakal kacau banget. Karena dia mengambil sekolah. Karena kelulusan itu disarankan ke sekolah. Ya, nggak ada lagi negara ikutan. Kalau dulu negara masih ikutan, ada namanya UN. Dulu permasalahannya karena UN jadi satu-satunya penentu kelulusan. Ya, maka jadi rame. Tapi kemudian berganti 50-50. Negara nentuin, sekolahnya. Sekarang nggak, negara nggak, sekolah full. Emang
kurang berwawasan sebagai dia nggak paham. Dia nggak melihat sudut pandang. Makanya pernah ada dia baru tahu ketika Zoom kemarin, Zoom itu banyak. Saya baru tahu ya ternyata ada beberapa wilayah di Indonesia itu nggak punya listrik. Kemana aja kan? Iya kan? Kadang-kadang kalau jauh-jauh ada yang dekat kita bisa jadi listrik mati terus. Artinya dia sebagai pemimpin kurang inovasinya mungkin ada, tapi wawasannya dan kemampuan berkomunikasi. Nah itulah hebatnya Bung Karno. Sebagai pemimpin dia punya ide, dia punya visi. Pemimpin saat itu banyak, ada Bung Syahrir, ada Sakrudin Prawidanegara, ada Muhammad Natsir, ya, ada Agus Salim, pemimpin bangsa. Tapi yang bisa menyatukan menjadi perekat itu siapa? Bung Karno. Karena Bung Karno memiliki interpersonal skill yang bagus. Dia kalau ngomong suara itu kenceng, ya kan? Rasanya sekali. Sebenarnya juga tuh Bung Karno. Sampai sekarang ini masih begini gitu. Malaysia tidak memiliki narasi. Bahasa gitu. Kita punya manipulasi, kita punya trik, sakti, kita punya konsep. Dia punya konsep dan Sakom kan masuk konsepnya dan dia berjuang. Nah, jadi sebagai pemimpin, ini terkait dengan gimana cara memotivasi diri sendiri. Satu, kita kalau bisa ya menurut saya, kita punya tujuan yang bikin badan guru-guru kita merinding. Kalau kita punya tujuan yang nggak merinding itu nggak punya tujuan. Apa tujuan itu? Dan insya Allah akan membahagiakan keluarga dan orang tua. Merinding nggak? Kalau nggak merinding, ganti. Yang merinding itu apa? Kalau saya mungkin ditanya orang, saya tahu apa kriteria suksesnya. Saya sukses kalau bisa memberangkatkan 1000 anak yatim umroh. Ini udah berapa Pak? Masih nol. Tapi itu clear. Ya. Jelas. Kalau masih 999 itu gimana? Kurang. Ya. Merinding nggak? Kenapa? Nabi Muhammad karena ada dasar Nabi Muhammad dekat dengan anak-anak ya. Nah, tentunya banyaknya bisa ketemu di Rogo gitu betul. Ini saya bawa anak itu karena harapan saya engkau bisa mau ketemu sama saya nanti ya. Itu yang bikin saya itu. Tapi bapak itu siapa? Saya pengen bikin rumah buat orang tua saya. Saya pengen menghajikan kedua orang tua. Yang penting ketika kita punya motivasi itu kita ini. Nah, itu kita bergerak. Satu. Yang kedua, seperti kata Opik, bergaul dengan orang soleh. Kalau pengen termotivasi, bergaul dengan orang-orang yang sama sama kita, gitu. Kadang-kadang kita bisa stres. Kalau kita misalnya nggak bergaul dengan yang sekomunitas gitu. Jadi ya elang hidupnya bareng elang. Kalau elang bareng seperti tadi gimana ya? Bisa stres ya. Jadi kalau kita pengusaha ya, kalau bisa bergaul sama pengusaha juga, politisi sama politisi. Kadang-kadang kita pengusaha bergaul sama apa misalnya ASN, kadang-kadang bukannya ASN ini cuma value-nya beda. Jadi kalau bisa Bu berkumpul dengan orang-orang yang satu frekuensi kita. Sayangnya bisa jadi orang yang nggak satu frekuensi itu ada di rumah kita juga. Bisa jadi suami kita, ibu kita. Ibu saya seorang pegawai yang penghasilannya tetap dari saya jadi pengusaha. Akhirnya seringkali dapat nasihat itu salah. Misalnya kamu ini kalau kayak gini, kalau bisa Sabtu Minggu tuh habisan waktu di rumah bersama keluarga, sama anak-anak. Gitu. Tapi saya berusaha Pak. Seringkali pelayannya datangnya kalau nggak Sabtu Minggu, duitnya ada di situ.
tinggal. Nasihat ibu saya yang saya tahu di samping. Ya bu. Tapi ya karena kita kalau kayak begitu terus ya nggak bisa di kan antum harusnya di rumah bersama istri dan anak. Kan ada kegiatan sosial masyarakat. Kayak gini lah. Kira-kira itu yang mungkin bisa sekalian dilakukan ya. Nah, jadi semoga saat krisis, saat ada badai, itulah kalau kita punya wawasan, kita punya ilmu, maka kita bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda. Kayak kemarin misalnya saya punya usaha bimbingan belajar, pendidikan Pak, sekolah aja pada tutup gimana bingung, ya kan? Tapi ternyata ada Zoom, alhamdulillah. Zoom itu justru sekarang saya punya murid dari, ya kalau dilihat masalah saya nggak bisa promosi ke sekolah, tapi di sisi lain, saya sekarang punya murid dari luar negeri, ada gelombang gitu. Jadi saya menemukan area perguruan yang baru. Justru saya dapat murid dari wilayah. Nah, akhirnya sekarang kita aktifkan Zoom-nya. Siswa saya ada dari Edinburgh, Scotland, ada dari Brunei, ada dari Qatar, Singapura, gurunya bahkan di Turki. Nggak kebayang itu 2 tahun yang lalu, tapi sekarang udah biasa. Alhamdulillah malah pandemi ini justru. Tapi tadi kembali ke kalau kita ratapi ya kayak gini lah. Ini setengah penuh apa setengah kosong? Sama aja. Setengah penuh apa setengah kosong? Sama betul ya. Iya. Kalau dulu prof saya kalau bilang, antum, kamu bisa nggak? Nggak bisa. Jangan pernah bilang nggak bisa. Saya kalau kata, jangan pernah bilang nggak bisa. Bilang belum bisa. Katakanlah belum bisa. Jadi saya itu nasihat salah satu prof saya. Jadi kalau kita nggak bisa, jangan bilang nggak bisa, tapi belum. Termasuk ketika saya usaha, guru saya bisa bilang, kamu tuh kalau ngomong tuh yang biar-biar gitu. Jangan yang git-git bikin kalau gitu 1 juta, 2 juta punya miliar. Kalau 100 juta gimana? Ya 0,1 miliar. Dan itu ternyata benar. Kadang-kadang saya kebiasaan ngomongnya akhirnya ini miliar benar. Dan sekarang saya nyesel kenapa cuma miliar, besok saya triliun. Yun gitu. Jadi kebiasaan. Dan itu ternyata benar, ada di alam bawah. Dan Rasul juga mengajarkan itu. Kamu akan taklukkan Persia, kamu akan taklukkan Konstantinopel. Meskipun tidak di zaman Rasul, isinya itu menyerap. Yang itu gitu ya. Baik, jazakallah. Silakan Ustaz, ini yang terbaik pertama, kedua dan ketiga. Pertanyaan terbaik pertama, kedua, ketiga. Nanti saya akan kasih hadiah. Semua terbaik. Terbaik pertama. Ketiga itu dari yang pertama. Sama udah 1, 2. Oh sama bentar ya. Oh 1, 2, 3. Oke baik. Jazakallah ya Ustaz. Ini untuk hadiah pertama ya. Yang kedua Ibu Sunarto. Yang ketiga ini ya. Baik. Ya jazakallah ya Ustaz. Nanti aku memanahnya. Dan apa bisa kita waktu untuk KPR ini akan pemaparan KPR ini. Baik, untuk selanjutnya jazakallah Ustaz, jadi atas pemaparannya semoga pagi hari ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan semoga kita menjadi calon pemimpin yang hebat. Untuk selanjutnya kita ada agenda untuk sosialisasi komunitas KP3M. Nah, ini mohon ditunggu sebentar. Bagian ini kita akan mendengarkan sosialisasi dari komunitas KP3M. Selama 10 menit, insyaallah. Waktu
Oh ya, ini masih ada dua lagi. Belum ya. Ini yang saya dua lagi, saya akan berikan kepada yang datang dari Ahwat 1, dari Iwan 1. Yang dari Ahwat tadi saya pertama kali lihat di sini istrinya Ahli Hamas. Gimana ya? Oh ya, yang dari Iwan Pak ini ya, Pak Saiful Rahman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang saya hormati Ustaz Haji Nanan MMSPD MA selaku guru besar di Lapangan Balser. Yang saya hormati Ketua DPC beserta jajarannya. Yang saya hormati Ustaz Sony Ustaz Sony Suwardi dan Ustaz Gali Pendekar gitu ya. Ini Pendekar luar biasa. Baik, alhamdulillah sekali lagi terima kasih kepada panitia DPC dan Pak Ahmad yang sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan komoditas pemberdayaan petani peternak desa mandiri. Ini komunitas baru yang kami dirikan, gitu ya. Kami dirikan, kenapa saya menggunakan bahasa atau kata kami, karena memang yang pendirinya bukan hanya saya, gitu ya. Jadi ada beberapa yang terlibat di dalamnya. Sebenarnya saya udah bikin bahan presentasi, tadi saya sudah